warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. إخواني وأخواتي في الدين رحمكم الله. Saudara-saudaraku seiman dan seislam yang semoga selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh pada kesempatan kali ini saya merasa berbahagia sekali bersilaturahmi dan bahkan bertatap muka secara langsung dengan antum semua, saudaraku seiman dan seislam, yang mudah-mudahan kita terus istiqomah di atas petunjuk Allah dan Rasulnya, dan semoga pula kita terus mencintai ilmu untuk duduk di majlis ilmu, majlis yang merupakan Raudhatul Jannah, taman surga, karena mengantarkan orang-orang yang duduk di majlis ilmu akan dimudahkan untuk memasuki surga. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa orangnya yang meniti, menelusuri jalan untuk mencari ilmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya untuk menelusuri jalan masuk surga. Berbahagialah bagi para pencari ilmu, bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu, duduk di taman surga, yang jauh lebih berbahagia, lebih nikmat daripada duduk-duduk di taman dunia. Bahkan terkadang banyak maksiat dan banyak hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak orang yang justru memanfaatkan saat liburannya di tempat-tempat hura-hura, di tempat-tempat maksiat, namun kita insyaallah taala justru memanfaatkan liburan dan kesempatan apapun untuk kita duduk di taman surga, duduk di majelis ilmu, bahkan
di tempat yang Allah muliakan berupa rumahnya, berupa masjid Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling mulia di muka bumi. Ditambah lagi apa yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul suatu kaum, kata Nabi SAW, di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi ini, yang berupa masjid-masjidnya. Untuk apa? Yajluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, Al-Quran. Bahkan wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari isi kandungan Al-Quran tersebut sesama mereka. Ada yang belajar, ada yang mengajar. Dan bahkan ini manusia yang terbaik, kata Nabi kita SAW dalam hadisnya yang sahih, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah siapa orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Tidak ada manusia yang terbaik kecuali mereka-mereka yang terus belajar dan mengajarkan isi kandungan Al-Quran. Maka balasannya sungguh sangat mulia. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan pasti akan turun kepada mereka, kata Nabi, yaitu as-sakinah, kebahagiaan jiwa, ketentraman hati, yang susah untuk bisa digapai oleh siapapun, yang susah untuk dirasakan oleh siapapun, kecuali bagi mereka-mereka yang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, menghadiri kajian ilmu yang membahas tentang ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ditambah lagi wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan memenuhi mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan rahmat yang amat sangat kita dambakan dalam hidup ini. Mendambakan rahmat Allah. Dan Islam yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itulah rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi alam semesta, dan tidak didapatkan kecuali bagi mereka-mereka yang hadir, yang berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala mengkaji ilmu tentang Islam tersebut. Ditambah lagi wa hafathumul malaikah, dan para malaikat pun melindungi mereka sebagai tanda cinta dan ridhonya mereka kepada para pencari ilmu. Bahkan ditambah lagi wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut satu persatu orang yang duduk di majelis tersebut, disebut namanya satu persatu di hadapan para malaikat yang mulia di sisinya. Karena Allah sangat cinta dan sangat bangga terhadap hamba-hambanya yang semangat untuk menghadiri majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis zikir, majelis Al-Quran. Bukan majelis yang bid'ah tentunya, walaupun namanya majelis apa gitu, tapi bid'ah, bukan itu yang dimaksudkan.
Disitulah letak kemuliaan dan patut kita berbahagia karena kita dianugerahi kenikmatan yang jauh lebih besar daripada nikmat dunia dan seisinya. Ingat, lebih besar daripada nikmat dunia dan seisinya. Jangankan seperti ini taklim, belajar ilmu, kita hanya sholat qobliyah subuh 2 rakaat saja sudah ngantongi, ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu bagaimana dengan, ya, kita mencari ilmu yang dengan ilmu ini kita akan dimudahkan untuk masuk surga. Mudah-mudahan kita semua menjadi calon-calon penghuni surga. Amin. Saudara sekalian, tema kita kali ini apa tadi? Hah? Nampaknya pada ngantuk semua. Orang-orang yang gemar. Hah? Orang-orang yang gemar memberikan amal soleh. Orang-orang yang gemar. Orang-orang yang gemar menyembunyikan amal solehnya. Masya Allah, alhamdulillah tidak ada yang ngantuk. Ya, karena biasanya di tempat-tempat lain kalau ada kajian entah pagi, entah siang, entah sore, entah malam, mesti banyak yang ngantuk. Dan mungkin ini karena hikmah duduk di majlis tadi, ya, yang menjadikan sakinah, jiwanya tenang. Saking tenangnya dibilang ngantuk. Banyak orang yang susah tidur. Nah, untuk kita asal duduk di majlis ilmu, insya Allah cepat tidur. Ini barangkali hikmah yang terkandung di dalam. Tenang jiwanya. Kalau orang jiwanya nggak tenang pasti susah tidur. Ya. Mudah-mudahan kita memiliki jiwa-jiwa yang tenang, tapi minta jangan tidur di majlis. Sebab kata Imam Ibnu Qayyim, kalau tidur di majlis ilmu itu dari syaitan. Ya. Ya ngapain terus juga? Ya. Tidur. Saya jauh-jauh dari Cirebon ke sini, di sini pada tidur. Saya pulang lagi aja. Ya. Nah, oleh karenanya, saudara sekalian, tema kita kali ini adalah orang yang gemar menyembunyikan, ya, atau merahasiakan amal soleh, amal kebajikan. Dalam hal ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun juga amal yang kita lakukan tidak ingin sia-sia, bahkan ingin agar diterima oleh Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala, diridhoi dan dicintai olehnya, serta diberkahi, ya, segala apa saja yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Alangkah ruginya orang-orang yang sudah bersusah payah beramal, namun ternyata amalnya sia-sia, tidak bermanfaat dan tidak berguna bagi dirinya karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salah jalan yang ditempuh. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita syarat agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada 2. Diterangkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir atau ayat yang ke-110. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ya, perhatikan ayat ini. Faman kana yarju, maka barang siapa orangnya yang mengharapkan untuk apa? Liqa'a rabbih, berjumpa dengan Tuhannya, melihat langsung Allah Subhanahu wa taala di dalam surga karena diterima amalannya. Ya. Maka kata Allah syaratnya yang pertama, falya'mal amalan shalihah. Maka hendaklah dia beramal soleh.
Diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala bahwa yang dimaksud dengan amal soleh adalah semua amalan yang sesuai dengan tuntunan syariat dan tidak menyimpang, tidak melanggar daripadanya. Maka itulah amal soleh. Adapun amalan yang menyimpang dan melanggar dari tuntunan syariat, walaupun dianggap baik oleh manusia, itu bukan amal soleh. Dan itulah yang disebut dengan bid'ah, yang dikatakan oleh salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan dengan tegas, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nas anha hasanah. Semua bid'ah itu sesat, sekalipun manusia memandangnya, menilainya, menganggapnya bahwa itu adalah kebaikan. Ya. Dan memang seluruh pelaku bid'ah menganggap kebid'ahannya itu adalah suatu kebaikan. Ini kan bid'ah hasanah katanya. Ya. Menganggapnya kebaikan, padahal dikatakan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tadi apa? Kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat, nggak ada yang hasanah. Nggak ada yang hasanah. Semua bid'ah itu sesat. Kemudian mereka membantah. Loh, masa semua bid'ah sesat? Katanya. Kalau begitu, kacamata bid'ah, karena Nabi belum pernah bikin kacamata, memakai kacamata. Pesawat bid'ah, mikrofon bid'ah, mobil bid'ah katanya, kata mereka. Ya, mereka tidak paham bahwa masalah yang mereka sebutkan itu adalah masalah duniawi, urusan dunia. Yang Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, ya, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian, sok. Ya, masalah dunia silakan. Tapi dalam masalah agama, dalam masalah ibadah, jangan kalian kreatif sendiri. Gak boleh kita kreatif dalam masalah ibadah. Tapi dalam masalah dunia, ya memang kita harus kreatif, inovatif, terus berkembang dan berubah, ya, untuk lebih sempurna lagi dan lebih bagus lagi. Silakan. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tapi dalam masalah ibadah, jangan kalian kreatif. Kalian cukup mengikuti apa yang disyariatkan, dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam sudah sempurna sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Maidah yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, yaitu Islam. Dan karena Islam itu adalah nikmat, bahkan nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, maka dengan sempurnanya Islam berarti wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Aku, kata Allah, menyempurnakan atas kalian kenikmatanku. Dengan sempurnanya Islam, yang mana Islam itu adalah nikmat, Islam sempurna, berarti nikmat Allah yang diberikan kepada kita sempurna. Wa atmamtu 'alaikum nikmati. Aku telah sempurnakan atas kalian kenikmatanku. Islam itu nikmat. Ya, Islam itu apa? Nikmat. Setiap kita mengamalkan Islam, kita merasakan nikmat, kita merasakan bahagia. Masya Allah. Ya, kita sholat, nikmat, bahagia. Kita puasa sebentar lagi, insya Allah Ta'ala, bahagia. Kita hajian, bahagia. Apalagi kita menikah, tambah bahagia. Apalagi menikahnya 2 kali, 3 kali, barangkali tambah bahagia lagi. Kalau saja sekiranya bisa berbuat adil. Tapi kalau enggak, jangan cepat-cepat.
Allah yang mengatakannya. Allah yang mengatakannya. Silakan kata Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ketiga, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'. Silakan nikahi oleh kalian para wanita yang cocok dan baik untuk kalian, ya, 2, 3 atau 4 silakan. Tapi jangan berhenti sampai di situ ayatnya. Terusin, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka jika kalian merasa takut, khawatir, ya, tidak bisa berbuat adil, jangan macam-macam kata Allah, cukup satu saja. Jadi kalau ini nikahnya 2, 3 itu melanggar peringatan Allah. Kata Allah, jangan macam-macam. Fawahidah, cukup satu saja kata Allah. Nah, kalau 2 berarti melanggar. Kalau sekiranya tidak bisa berbuat adil, bagi yang berbuat adil mampu, mangga silakan. Ya, Allah mengizinkan. Tapi Ustaz, gimana kalau coba-coba lah? Ingin menguji kejantanan saya dan menguji pula keadilan saya, bisa enggak? Nah, buat uji percobaan, kasihan akhwatnya, baru satu bulan dinikahi dicerai, kasihan, jadi korban, ya, korban laki-laki, ya. Jangan sampai tega seperti itu. Sebelum melangkah kepada poligami, ya, pikirkan matang-matang, mampukah kiranya kita bisa berbuat adil. Ya, punya istri satu saja, ya, pendilnya keteteran, tahu pendilnya, panci yang untuk masak itu suka melimpung. Ya. Bagaimana kita bisa berbuat adil, ya, menafkahi mereka semua? Tujuan pernikahan adalah untuk kebahagiaan. Tujuan pernikahan adalah untuk sejahtera, untuk keharmonisan. Maka jangan sampai kita tega menyakiti istri, ya, dengan sebab ulah kita dan kezaliman yang kita lakukan. Tidak boleh kita menterlantarkan mereka. Mereka punya hak yang wajib kita tunaikan. Oleh karena itu, saudara sekalian, ingat, jangan hanya modal nekat, tapi juga harus diperhitungkan matang-matang. Boleh poligami, tapi ada syaratnya, harus adil. Ya, satu istri dikasih rumah, yang lain dikasih rumah juga. Jangan sampai rumah aja belum punya, masih ngontrak-ngontrak, atau apalagi masih nompleng di mertua, rumah mertua indah, ya. Ini sudah berani-beraninya untuk, ya, berpoligami. Ini jangan, ya. Di sana di dalam ayat katakan alla ta'ulu, supaya kalian jangan banyak beban, ya, beban menanggung ekonomi keluarga kalau istrinya lebih dari satu, yang nanti kalian akan fakir, kata Imam Syafi'i dalam menafsirkan ayat itu. Alla ta'ulu, ya, jangan sampai kalian menjadi fakir dengan sebab menanggung beban istri lebih dari satu itu, ya. Istrinya 2, 3, tapi utangnya jutaan rupiah, lah percuma, ya, hidup dibebani sama hutang gara-gara nekat, modalnya nekat berpoligami. Istri satu banyak utang, istri 2 tambah banyak lagi utang. Nah, ini jangan sampai. Alla ta'ulu, jangan sampai kalian menjadi fakir, menjadi miskin, kata Imam Syafi'i dalam menafsirkan ayat ini. Oleh karena itu yang, ya, dipersilakan untuk menikah lebih daripada satu, mereka-mereka yang punya kemampuan dalam sisi apa? Finansial, ya, finansial, dan juga dalam sisi barangkali memenuhi kebutuhan biologis para istri. Jangan sampai mereka dinikahi tapi nasibnya terkatung-katung, ya, tidak dipenuhi hak-hak mereka. Mohon maaf kalau di sini ada yang sudah melangkah. Bukan berarti saya menakut-nakuti, tapi memang itulah yang Allah peringatkan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka jika kalian khawatir tidak bisa beradil, jangan macam-macam kata Allah, cukup satu saja. Jadi tidak ada istilah, wah, kan sunahnya poligami. Bohong. Bukan sunnah Rasul poligami itu, bukan. Ya. Sunnah Rasul itu adalah nikah. Anikahu sunnati
Sudah nikah belum? Nah, sudah nikah berarti itu mengikuti apa? Mengamalkan sunnah Rasul. Adapun poligami bisa jadi haram kalau kita tidak bisa berbuat adil, dilarang oleh Allah, bisa berdosa kan? Bukan malah sunnah, bukan. Ya, jadi jangan salah persepsi. Jangan salah persepsi. Kemudian syarat yang pertama tadi kita ketahui apa tadi katanya? Ya, syaratnya adalah beramal soleh, dan amal soleh yang dimaksud adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan syariat. Apa yang melanggar dari syariat walaupun dianggap baik oleh manusia itu bukan amal soleh. Saya pernah berdialog dengan seorang karena dia selalu mengatakan bid'ah hasanah, bid'ah hasanah, bid'ah hasanah. Ya, maka saya tanya, tolong tunjukkan, tolong beri satu saja contoh yang termasuk atau yang dianggap oleh Anda sebagai bid'ah dolalah. Tunjukkan kepada saya. Contohnya apa saja? Dia susah menyebutkannya, mencarinya susah. Kemudian ujung-ujungnya dapat, yaitu contohnya katanya organ tunggal. Nah, organ tunggal bukan bid'ah, memang sudah maksiat dan pelakunya juga ngaku bukan sedang ibadah. Kalau nyanyi itu sedang maksiat ya. Masa contoh bid'ah yang dolalah organ tunggal? Dia tuh bingung sendiri karena mencari ini hasanah, ini hasanah. Semua bid'ah yang mereka lakukan semuanya hasanah. Jadi mana yang dolalahnya? Ternyata yang dolalahnya katanya organ tunggal. Aduh, ya, saya enak sendiri. Ini nggak paham tentang apa itu bid'ah. Nabi kita tadi menjelaskan dalam urusan dunia, perkara dunia, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian, silakan. Kreatif, inovatif, silakan. Terus berkembang, terus berubah, tidak apa-apa. Urusan dunia. Tapi urusan agama, urusan ibadah, tidak boleh ngarang-ngarang sendiri, tidak boleh kreatif. Ya, kita harus cukup mengikuti apa? Tuntunan syariat. Yang sehingga Nabi kita sesuai bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim, yang kata beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintah, tidak ada syariat dari kami, maka amalannya itu ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun dianggap baik oleh mereka. Kemudian syarat yang kedua adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya dengan siapapun. Artinya syarat yang kedua adalah harus ikhlas. Harus apa? Ikhlas dalam beramal. Tidak boleh riya, karena riya termasuk syirik walaupun syirik kecil. Jadi syarat yang kedua adalah harus ikhlas. Yang pertama tadi apa? Amal soleh. Beramal soleh artinya ittiba, mengikuti syariat Rasul. Ya, ittiba ini syarat pertama. Amal soleh. Amal soleh itu adalah mengikuti syariat Rasul yang disebut dengan apa? Ittiba. Yang kedua syaratnya adalah ikhlas. Apabila amal yang kita lakukan, apapun amalan kita, apabila didasari dengan dua hal ini, niatnya ikhlas, caranya benar, maka amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan menjadi ahli surga, akan bertemu dengan Allah, melihat langsung Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Dan itu merupakan kenikmatan yang jauh lebih nikmat daripada kenikmatan surga yang ada, melihat Allah secara langsung. Seseorang melakukan sholat subuh 6 rakaat, kira-kira diterima tidak? Loh, kenapa nggak diterima? Kan 6 rakaat lebih baik daripada 2 rakaat. Ya, karena banyak rukuknya, banyak sujudnya, banyak bacaannya, kan pahalanya tambah banyak lagi.
Ya. Ini ya, karangan dan rekayasa manusia. Kita yakin dia sholat subuh yang 6 rakaat itu tidak akan diterima, walaupun niatnya ikhlas, ingin dapat pahala yang banyak. Tapi syarat kedua tidak terpenuhi. Apa itu syaratnya? Yang kedua yaitu amal soleh, yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Beliau mencontohkan kepada kita sholat subuh itu 2 rakaat. Orang yang sholat subuhnya lebih dari 2 rakaat, maka berarti melanggar syariat dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syaratnya tidak terpenuhi, yang syarat yang ittiba. Walaupun niatnya ikhlas, semata-mata ingin banyak mendapatkan pahala dari Allah. Jadi tidak cukup niatnya ikhlas, tapi caranya juga harus benar. Begitu juga sebaliknya, Masya Allah, sholatnya bagus sekali, persis seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sholat subuhnya 2 rakaat dan persis sempurna sholat subuhnya caranya. Tapi niatnya ria, karena dekat calon mertuanya, jadi Masya Allah sholatnya bagus banget, supaya diterima lamarannya oleh calon mertuanya ini. Ya, kira-kira diterima nggak sholatnya? Tidak diterima. Kenapa? Karena syarat ikhlasnya belum dan tidak terpenuhi. Betul, ittibanya sudah memenuhi, tapi niatan ikhlasnya belum terpenuhi. Maka amalan ini ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan bahwa amal yang diterima olehnya dan dibalasi nanti akan melihat Allah secara langsung di dalam surga, maka hendaklah 2 hal harus dilakukan, yaitu ittiba dan ikhlas. Maka saudaraku sekalian, ya, mengingat hal ini sangat penting artinya bagi kita, kita pun harus betul-betul berusaha. Apapun amalan yang kita lakukan, sertai dengan niatan yang ikhlas dan sertai dengan ittiba. Apakah bisa kita ittiba kalau kita tidak punya ilmu? Tentu tidak mungkin. Ya. Maka untuk bisa kita mengikuti syariat Rasul SAW, kita wajib mendasarnya dengan ilmu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana an mas'ula." Wala taqfu, dan jangan kamu mengikuti, jangan kamu melakukan sesuatu yang ma laysa laka bi'ilm, engkau tidak tahu ilmu tentangnya. Jangan kamu lakukan, jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Inna sam'a, sungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fu'ada, dan hati manusia, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawabannya kelak nanti pada hari kiamat. Nah, di sini juga diisyaratkan bahwa kita kalau ingin ittiba harus didasari dengan apa? Ilmu. Orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu namanya apa? Orang jahiliyah. Orang apa? Jahiliyah. Jahil itu artinya apa? Bodoh. Kenapa dinamakan bodoh? Karena tidak pakai ilmu. Sehingga tidak heran orang-orang Arab Quraisy dulu, musyrikin, dikala tawaf, ya, ibadah tawaf, karena mereka juga mengikuti dan mengaku mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka adalah umat yang beragama. Agama yang dianut adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga mereka pun tawaf di Ka'bah. Tapi karena jahil, bodoh, tawafnya seenaknya sendiri, tidak berdasarkan ilmu. Mereka bikin peraturan,
Wanita dan laki-laki kalau ingin tawaf di Ka'bah harus telanjang bulat, tidak boleh pakai baju. Sehelai benang pun nggak boleh, harus dilepas. Alasannya karena baju-baju yang kalian pakai, kata mereka, itu biasa untuk berbuat maksiat, katanya. Ini tanah suci, tempat yang suci, nggak patut ya baju-baju yang kalian kotor yang kalian pakai untuk maksiat itu untuk tawaf. Jadi harus telanjang. Memang secara logika barangkali diterima, ya barangkali. Tapi bagaimana secara syariat? Justru ini menyimpang, sehingga disebutnya apa? Jahiliyah. Ya. Dan sholat mereka dengan cara siul-siul dan tepuk tangan sholatnya. Ini juga menyimpang. Belum lagi amalan-amalan yang lain menyimpang dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga disebut dengan apa? Jahiliyah. Maka seluruh penyimpangan, seluruh bentuk penyimpangan dari tuntunan syariat yang benar, maka disebutnya apa? Jahiliyah. Disebutnya apa? Jahiliyah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 164. Apa kata Allah? Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah menganugerahkan dengan anugerah yang besar khusus bagi orang-orang yang beriman. Berupa apa? Idh ba'atsa fihim rasulan, yaitu dikala Allah mengutus di tengah mereka seorang rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusihim, dari diri mereka sendiri, dari orang yang mereka kenal, yang bahkan tahu silsilah keluarganya, bahkan tahu betul perilaku dan akhlaknya, bahkan mengerti betul bahasa yang digunakannya. Tidak asing lagi di tengah-tengah mereka keberadaan Rasul yang Allah utus ini. Yatlu alaihim ayatihi, beliau membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka dari segala kekotoran, noda dan dosa yang melekat di dalam jiwa-jiwa mereka dari kejahiliaan. Wa yu'allimuhumul kitab, dan beliau mengajari mereka ilmu dari Alkitab, Al-Quran sumbernya. Wal hikmah, dan juga mengajari mereka ilmu dari Al-Hikmah, yaitu dari As-Sunnah. Al-Hikmah maknanya As-Sunnah, Quran dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sekalipun mereka dulunya sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata karena hidup dalam jahiliyah, tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah. Jadi semua perbuatan, semua amalan yang melanggar dan menyimpang dari Quran dan As-Sunnah, maka disebut apa? Jahil, kebodohan, bodoh. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan ya, orang-orang yang berbuat dosa, berbuat keburukan atas dasar kebodohan, ya, kemudian dia tentu bertobat dan memperbaiki diri, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Karena tidak mungkin orang itu berbuat dosa, berbuat maksiat, melainkan dosa yang dia lakukan, maksiat yang dilakukan pasti karena menyimpang dari ilmu. Kalau nggak menyimpang dari ilmu, nggak mungkin mereka berbuat dosa. Nah, maka segala bentuk penyimpangan dari ilmu itu disebut dengan jahil, kebodohan. Walaupun dia orang yang pintar tentang agama, walaupun dia seorang ustadz, seorang kiai, apabila dia melanggar perbuatannya itu, maka perbuatan yang melanggar ini, yang maksiat ini, berarti atas dasar apa? Kebodohan, bukan atas dasar ilmu. Ilmunya bukan. Nah, di situ. Kemudian, saudara sekalian, banyak orang salah persepsi ya tentang makna ikhlas. Ya, banyak orang salah
anggapan, bahkan terpengaruh dengan anggapan yang keliru. Konon katanya ikhlas itu adalah tidak mengharapkan apa-apa pokoknya. Sampai-sampai surga pun tidak diharapkan. Ya, seperti yang dikatakan oleh tokoh sufi, tarekat, ya, yang amat sangat terkenal, Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia katakan dengan lancangnya, ya Allah, kalau sekiranya aku ini ibadah kepada Engkau karena aku mengharapkan surgamu, jangan Kau masukkan aku ke dalam surgamu. Dan kalau aku ini ibadah kepada Engkau karena takut kepada nerakamu, lemparin saja aku ke dalam nerakamu. Sombong banget. Aku beribadah kepada Engkau hanya karena aku cinta kepada Engkau. Seakan-akan ini orang, Masya Allah, ikhlas banget, hebat banget seakan-akan. Dan sampai-sampai menghina ibadahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Allah katanya, kalian orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah ibadahnya kayak anak kecil. Ya, tahu anak kecil? Kalau disuruh mesti minta buruan. Mana buruannya buat saya? Mana upah buat saya? Kayak gitu. Ya, anak kecil. Ibadah mengharapkan surga. Berarti itu ibadahnya anak kecil. Melecehkan Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal justru kita harus bangga. Memang betul ibadah kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah ibadahnya anak kecil. Dan anak kecil itu adalah orang yang masih murni fitrahnya, belum rusak dan belum dirusak oleh syaitan yang menyesatkannya, ya. Maka ibadah anak kecil fitrahnya masih murni, masih suci jiwanya. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berfirman dalam surat Al-Insan, ya, ayat yang ke-11, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama nut'imukum liwajhillah." Ayat yang ke-9. "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Ini pengertian ikhlas yang benar. Innama nut'imukum, hanya saja kami memberi makan kepada kalian, wahai para fakir miskin terutama, atau wahai saudara-saudara, la nuridu minkum jazaa'an, kami sama sekali tidak mengharapkan dari kalian balasan kebaikan atau balas budi dari kalian. Tidak, kami tidak mengharapkan itu, ya. Mau kalian membalas kebaikan yang kami berikan atau tidak, kami tidak mengharapkannya, terserah kalian. Wala syukura, ya. Dan tidak pula, ya, ucapan terima kasih sekalipun. Innama nut'imukum liwajhillah, hanya saja kami memberi makan kalian itu semata-mata karena mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah. Apa itu ridha Allah? Ridha Allah itu adalah berupa surga. Selamat dari azab neraka dan masuk surga, maka itulah yang Allah ridhoi. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka, para sahabat Nabi yang mulia, semuanya Allah ridhoi, ya. Semuanya Allah ridhoi. Wa radu anhu, dan mereka pun para sahabat Nabi itu ridho terhadap Allah. Maksudnya apa? Lihat dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ridho terhadap surga yang Allah berikan kepada mereka. Ridho, ya. Waradu anhu. Jadi ridho Allah itu berupa apa? Surga dan selamat dari azab api neraka. Oleh karenanya Allah memerintahkan, ya, Allah memerintahkan para hambanya yang beriman agar segera menuju ke surga, mengharapkan surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh wa 'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian semua, ayo menuju kepada ampunan, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala,
dan segera pula mengharapkan surga, menuju ke surga yang Allah janjikan khusus untuk orang-orang yang bertakwa, ya, yang luasnya seluas langit dan seluas bumi. Allah yang memerintahkan kita untuk mengharapkan surga. Bahkan Nabi juga menegaskan, ya, apabila kita minta surga, jangan tanggung-tanggung, mintalah surga apa? Firdaus. Walaupun dikasihnya bukan firdaus ya, alhamdulillah. Tapi kalau minta, ya, minta yang terbaik. Namanya juga orang minta, ya, minta yang terbaik. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, rukun ibadah ada 3. Rukun ibadah ada 3, yaitu ar-raja, al-khauf, dan mahabbah. Raja artinya mengharapkan, al-khauf artinya takut, dan mahabbah artinya cinta. Dan beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengumpamakan, menganalogkan 3 rukun ibadah ini bagaikan seekor burung. Mahabbah adalah bagaikan kepala burung, dan roja serta khauf, mengharap dan rasa takut, bagaikan 2 sayapnya. Burung ini akan bisa terbang ke tujuan yang dia inginkan apabila 3 unsur tadi terpenuhi. Namun dikala salah satunya hilang, tidak mungkin burung ini bisa terbang dan tidak bisa menuju ke tempat yang dia inginkan. Ya, salah satu sayapnya hilang, tidak mungkin bisa terbang. Apalagi kalau kepalanya hilang, ya udah mati. Ya. Nah, itulah rukun ibadah. Ibadahnya orang Khawarij, kata beliau, hanya didasari dengan khauf saja, ya. Hanya didasari dengan rasa takut saja. Ya, dihantui dengan takut dan takut, sehingga mereka sampai-sampai, ya, menyatakan bahwa pelaku dosa besar, ya, adalah semuanya ahli neraka. Seakan tidak ada harapan untuk dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dasarnya cuma al-khauf, takut. Terus tentang azab. Ya, tidak ada unsur rojaknya. Itu ibadahnya orang Khawarij, sehingga mereka mudah mengkafirkan orang lain, apalagi yang berbuat dosa besar selain syirik, dikafirkan oleh mereka. Adapun ibadahnya orang sufi, tarekat, kata Imam Ibnu Qayyim, hanya didasari dengan cinta aja, mahabbah. Ya tadi perkataannya, ya, hanya semata-mata karena cinta. Maka mereka selalu yang menjadi, ya, barang dagangannya atau motonya selalu, ya, dikaitkan dengan apa? Manajemen kolbu. Biasanya begitu. Ini ciri khasnya. Ayo mau tak ngatik cinta aja, cinta. Sementara ibadahnya orang Murji'ah adalah didasari hanya dengan roja saja, harapan saja, tenang saja. Pokoknya Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha ini, Maha itu, lupa dari sisi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka, ya, menyatakan bahwa dosa sebesar apapun yang mereka lakukan tidak akan merubah dan mengurangi keimanan seseorang. Iman seorang itu sama saja, ya. Imannya Abu Bakar, imannya Rasul, imannya malaikat itu setara, sama saja. Tidak, ya, lebih tidak kurang. Pokoknya tetap iman itu stabil. Seperti itulah orang Murji'ah, walaupun dosa dilakukan, akan tetapi katanya imannya tetap sempurna, tidak berkurang. Karena apa? Ibadahnya selalu roja saja. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ibadahnya apa? 3-tiganya, ya roja, ya khauf, ya juga mahabbah. Ya, dan berbahagialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ibadahnya benar,
dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena memenuhi 3 rukun ibadah sekaligus. Patut kita bersyukur. Alhamdulillah. Ya. Ibadah kita memenuhi 3 unsur tadi. Ya, kita takut terhadap azab Allah. Allah sendiri yang menyuruh kita fattaqun nar, maka takutlah kalian kepada neraka, kata Allah. Maka kalau kita takut kepada neraka berarti kita mentaati Allah. Allah yang menyuruh kita takut kepada neraka, maka kita sedang mentaati Allah, memenuhi rukun ibadah. Orang yang aku cinta akan tapi tidak taat, kira-kira cintanya cinta apa ini? Palsu, cinta gombal. Saya ngomong kepada si dia, aku cinta padamu. Tapi dikala dia menyuruh pengen tolong berikan bakso, jangankan 10 mangkok, 1 mangkok, enggak. Berarti cintanya bener nggak? Loh, ini cintanya bohongan. Dia nggak taat, itu suruh beliin bakso nggak mau. Ya, maka bohong. Nah, cinta kepada Allah harus taat. Allah menyuruh kita untuk mengharapkan surga, kita mengharapkan surga. Allah menyuruh kita takut sama neraka, kita takut sama neraka. Ya. Maka dikala itu berarti cinta kita cinta sejati. Banyak orang mengaku cinta Rasul, Masya Allah. Tapi ternyata mereka para pendurhaka terhadap Rasul SAW. Wasiatnya, syariatnya dilanggar, ditentang bahkan. Masalah jenggot dibenci, diejek. Padahal jenggot ini adalah sunnah Rasul. Semua para nabi dan para rasul dan orang-orang soleh semuanya memelihara jenggot. Ya. Nabi Musa alaihissalam dikala marah kepada Nabi Harun, ditarik jenggotnya. Nabi Harunnya. Ya. La takut bilihiyati, kata Nabi Harun. Jangan kau tarik jenggotku ini. Nanti itu musuh-musuh pada senang kalau aku dibawa seperti ini. Ya benar. Hai anak itu, jangan kau tarik jenggot. Ini menunjukkan bahwa para nabi, para rasul semuanya memelihara jenggot. Dan Nabi kita Muhammad SAW sendiri pun wa kana lihiyatuhu kasifah. Ya. Apa dalam riwayat? Wa kana lihiyatuhu kasifah. Dan adalah jenggotnya Nabi SAW itu lebat. Di samping beliau sendiri mencontohkan jenggotnya lebat, juga menyuruh dengan lisannya, aful lihya, pelihara jenggot. Ya, biarkan jenggotnya jangan dipotong, dipelihara. Ini sunnah Rasul dan ini wasiat Rasul SAW. Tapi kenapa mereka sok ngaku cinta Rasul, malah jenggotnya dicukurin, malah benci banget sama golongan jenggot. Oh, ini teroris. Ajar ya, saya enaknya menuduh orang teroris, padahal mereka sendiri yang teroris. Kapan kita menteror mereka? Tidak, tapi mereka sering menteror kita, kan begitu? Ya, sering mengancam, sering menteror. Tapi kita tidak akan menteror. Ya. Jangankan menteror, demonstrasi saja kita tidak boleh. Ya. Apalagi yang lain-lainnya. Jadi siapa yang teroris yang sebenarnya? Apakah golongan jenggot? Maaf, yang tidak tumbuh jenggotnya maksudnya sudah dapat pahala sama. Karena berniat kalau saya punya jenggot saya pelihara. 1, 2, 3. Atau kalau jenggotnya cuma 1 pun tetap dipelihara. Jangan dipotong. Jangan malu. Jenggotnya coba kawir 1. Jangan malu. Ya. Kenapa? Karena pahalanya sama. Sebab apa? Sama-sama mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Rasul menyuruh kita pelihara jenggot. Ya, kita pelihara jenggot walaupun 1. Pahalanya sama dengan jenggotnya lebat. Orang jenggot lebat sama pahalanya. Nggak ada bedanya karena kita sama memeliharanya, sama mentaati perintah Allahnya.
Urusan 1, 2, 3 atau jenggot Pancasila ya nggak apa-apa. Masa cuma 5 gitu. Ya nggak apa-apa, sama pahalanya. Selagi kita mentaati Allah dan Rasul. Ya sudah takdir aja jenggotnya cuma sedikit. Ya, atau nggak tumbuh sama sekali jenggotnya. Sama, punya pahala juga. Dapat pahala juga karena kita sudah berniat untuk itu. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu tergantung daripada niatnya. Rawahu Bukhari wa Muslim atau muttafaqun alaih. Jadi, saudara sekalian, ya, berbahagialah orang-orang yang betul-betul ibadahnya ya memenuhi 3 rukun tersebut. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga kepada kita dalam surah Al-Baqarah 274 tentang orang-orang yang beramal, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah fa lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka tentu di jalan Allah. Ya. Baik itu bil-laili, di malam hari dalam suasana gelap gulita dan orang pada tidur. Dia infak. Ya. Pernah diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini ada salah seorang dari Bani Israel dahulu, kata beliau, yang bersedekah di malam hari dengan sembunyi-sembunyi, bawa 1 karung makanan, dia pergi membawa makanan itu dan dia menaruh ya, sedekahnya di depan pintu rumah yang dia nggak kenal dan nggak tahu rumah siapa itu. Yang penting asal taruh saja di situ. Ternyata di pagi harinya orang banyak berbicara dan terdengar oleh dia bahwa semalam katanya ada orang bersedekah tapi salah sasaran. Ternyata sedekahnya jatuhnya kepada pelacur. Ya. Orang-orang banyak membicarakan. Kasihan katanya orang sedekah tapi salah sasaran karena sedekahnya di rumah pelacur, untuk pelacur. Tapi dia tidak peduli. Malamnya lagi dia sedekah lagi. Asal taruh aja, cari rumah, taruh aja di depan pintunya. Tahu-tahu gempar pula di keesokan harinya bahwa tadi malam ada orang sedekah namun salah sasaran. Sedekahnya kepada orang kaya katanya. Ya, rumahnya orang kaya ditaruhin sedekah di situ di pintunya. Tapi dia nggak putus asa juga. Besoknya malamnya sedekah lagi. Ternyata keesokan harinya diberitakan lagi bahwa salah sasaran karena sedekahnya untuk pencuri. Ya. Sedekahnya untuk pencuri, masya Allah. Orang ingin ikhlas bersedekah, ya, ingin tidak diketahui oleh siapapun, ya, karena ini adalah suatu kemuliaan tentunya, di mana Nabi kita juga mengingatkan SAW bahwa ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi pada suatu hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah, tentu di akhirat. Di antara salah satunya adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah yang sembunyi-sembunyi sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya tidak tahu. Apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Saking ikhlasnya dan saking sembunyi-sembunyinya, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Dan ini kemuliaannya, ya. Ini kemuliaannya. Maka kemudian dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam
kalimat berikutnya kata beliau, ya, ternyata sodakohnya orang yang dikabarkan salah sasaran tadi luar biasa menuai hasil yang memuaskan. Kenapa? Dia bersedekah kepada pelacur. Ternyata pelacur yang mendapatkan sedekah itu dia sadar dan dia tobat karena terpenuhi hajat kebutuhannya, sehingga dia tobat tidak lagi menjadi pelacurnya. Ya, kenapa? Karena terpenuhi hajat kebutuhannya, maka dia bertobat sehingga tidak lagi melacur. Ini buah keikhlasan orang beramal. Begitu juga sedekah kepada orang kaya juga membuahkan hikmah. Orang kaya yang tadinya bakhil, kikir, gak mau sedekah, gak mau infak, setelah dapat sedekah dari dia, iya ya, saya ini orang kaya, harusnya saya yang bersedekah. Dan jadilah dia orang yang dermawan. Ya, jadilah dia orang yang dermawan. Luar biasa hikmah, keikhlasan. Begitu pula pencuri yang dia sedekahi ternyata bertobat dari mencurinya. Kenapa? Karena hajat kebutuhannya terpenuhi sehingga meninggalkan mencurinya. Luar biasa. Jadi tidak ada istilah salah sasaran dalam bersedekah. Ya, tidak ada. Jangankan kepada manusia, kepada anjing sekalipun. Kita lihat hadisnya jelas, pelacur kehausan minum di sumur, mau keluar dari sumur lihat anjing kehausan pula, dia ambil itu air dengan sepatunya, diminumkan kepada anjing dengan ikhlasnya. Ya, ternyata apa? Pelacur ini diampuni segala dosanya, bahkan menjadi ahli surga. Luar biasa, ikhlas beramal walaupun kepada anjing, apalagi kepada manusia. Maka jangan ada istilah salah sasaran, jangan. Insya Allah dengan kita ikhlas dalam beramal, maka niscaya akan membuahkan keberkahan hasilnya. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, ya, Nabi kita SAW bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yuhibbul abda, mencintai hamba yang at-taqi, bertakwa, al-ghani, yang kaya. Kaya tapi dermawan maksudnya. Ngapain kaya yang kikir? Enggak termasuk dalam hadis ini. Ya. Allah mencintai orang yang kaya, al-khafi, yang sembunyi-sembunyi. Di saat apa? Bersedekahnya, enggak ingin pamrih, enggak ingin riya, enggak ingin dipuji, enggak ingin pujian dari manusia, atau bahkan ucapan syukur terima kasih pun enggak mengharapkannya. Ya, ini Allah sangat mencintai hamba tersebut. Ya, innallaha yuhibbul abda at-taqi al-ghani al-khafi, rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bukan berarti, mohon maaf, orang yang sedekahnya terang-terangan bahkan dilihat dan kelihatan oleh orang, wah ini pasti riya, bukan. Ya, jangan sampai seperti itu kita menganggapnya. Karena siapa tahu justru dia bersedekah dengan terang-terangan dengan tujuan agar orang lain ikut jejaknya untuk bersedekah, dan itu pernah terjadi di zaman Nabi, di mana ada utusan yang memberi kabar bahwa di daerah tersebut tertimpa krisis ekonomi, butuh bantuan. Kemudian Nabi menghimbau para sahabatnya. Ternyata para sahabat yang dihimbau tidak ada yang tandang, yang bergerak. Ada seorang lelaki yang Masya Allah mendahului, mengawali dia bersedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan itu. Kemudian setelah orang ini sedekah, berduyun-duyun yang lainnya ikut sedekah. Maka disitulah Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunatan hasanah, ya. Barang siapa yang mencontohkan, ya, dalam hal amalan Islam ini suatu contoh kebaikan, kemudian diikuti oleh orang banyak, maka dia mendapatkan pahala dia sendiri dan bahkan mendapatkan bonus sebanyak orang-orang yang mengikuti jejak dia dalam hal kebaikan,
dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Luar biasa. Jadi jangan dikira, dan tidak mesti ya orang itu beramalnya sedekahnya sembunyi-sembunyi terus, tidak. Ya, kapan saatnya sembunyi-sembunyi, yang penting ikhlas, itu bagus. Begitu juga terang-terangan, yang penting ikhlas, itu juga bagus. Intinya ikhlasnya, ya. Kadang-kadang sembunyi-sembunyi juga ada riyaknya. Memang betul, setan pinter, ya. Pinter menggoda manusia. Biar saya ikhlas sembunyi-sembunyi aja, padahal niatnya supaya saya ini dianggap orang yang ikhlas, supaya dipuji oleh orang bahwa saya adalah orang yang ikhlas. Berarti tidak ikhlas. Ya, ini setan pandainya di situ. Oleh karena itu, ya, Allah juga tidak mempermasalahkan, ya. Mau kalian mensodakokannya harta kalian itu di malam hari, wan hari atau di siang hari, sirran, rahasia-rahasia, sembunyi-sembunyi, atau wa alaniyatan, terang-terangan dilihat oleh orang banyak, gak ada masalah kata Allah. Sama saja, tidak ada bedanya. Falahum ajruhum inda rabbihim. Maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, ya. Maka Allah jamin wala khaufun alaihim. Tidak akan ada rasa takut atas mereka terhadap hari-hari yang akan mereka jalani, yaitu hari akhirat, ya. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati terhadap hari-hari yang mereka tinggalkan, yaitu berupa dunia ini. Mereka dijamin kenikmatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ikhlasnya dalam beramal, baik itu malam hari atau siang hari, baik itu sembunyi-sembunyi, terang-terangan, Allah janjikan pahala untuk mereka semua. Tidak dibeda-bedakan. Yang penting apa? Ikhlasnya. Yang penting ikhlas. Ya. Jangan sampai bersedekah membantu tapi pamrih. Ya. Mohon maaf, banyak sekali. Banyak sekali lembaga-lembaga yang bersedekah, berinfak, tapi apa? Pencitraan. Apa itu pencitraan? Ya ria lah, begitu intinya mah. Ya, ria, sum'ah. Di mana Nabi kita SAW bersabda dalam sebuah hadis dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau SAW, man sam'a sama Allahu bihi, wa man yura'illahu bihi. Rawal Bukhari wa Muslim. Man sam'a sama Allahu bihi. Barang siapa orang yang dalam amalnya ingin didengar oleh orang lain supaya orang lain memuji dirinya, maka sama Allah bihi, niscaya Allah nanti akan membeberkan di hari kiamat kelak kepada khalayak ramai tentang keburukan dari riyaknya dia tersebut, akan dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada sama Allahu bihi. Begitu juga waman yurai, dan siapa orang yang riya, ingin dilihat oleh orang lain amal yang dia lakukan supaya orang lain itu memujinya, mengagungkannya, ya, maka yura'illahu bihi, Allah pun akan membeberkan, akan menyingkap, ya, yakni rahasia kejahatan niatan yang dia sembunyikan dari tadi ingin dipujinya itu. Luar biasa. Maka sekalian, yang penting bagi kita adalah ikhlas, dan ikhlas dalam beramal. Mau terang-terangan tidak mengapa, selagi ikhlas. Ingat, sembunyi-sembunyi juga lebih bagus selagi ikhlas. Masya Allah, masih banyak sekali pelajaran yang belum kita ambil. Namun tidak mengapa, kita sedikit aja lanjutkan lagi. Untuk tanya jawab mungkin 10:30 kita mulai. Ada dalam sebuah hadis yang panjang, hadis marfu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menceritakan tentang 3 golongan manusia
yang awal pertama kali dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk divonis sebelum ya yang lain-lain divonis. Inna awalan nas yuqda alaihim yaumal qiyamah thalatha rijal. Sesungguhnya manusia yang pertama kali divonis atasnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ada 3 golongan manusia. Rajulun ustushhida fi sabilillah, yaitu lelaki atau seorang yang mati syahid di jalan Allah. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka dia didatangkan di hadapan Allah, kemudian Allah ya mengingatkan dia, memperkenalkan dia tentang kenikmatan-kenikmatannya, dan dia juga menyadari, mengakui ya tentang kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Qala, kemudian Allah bertanya, fama amilta fiha, lalu apa yang kamu lakukan ya tentang kenikmatan itu, buat apa kamu gunakan ya? Qala, dia berkata, qataltu fi sabilik, aku berperang di jalanmu, membela agamamu, membela Islam, hatta qutiltu, sampai aku terbunuh di medan tempur. Qala, Allah berkata, kadzabta, kamu dusta, bohong. Walakinnaka qatalta liyuqal huwa jari faqad qil. Karena akan tetapi kamu berperang, kata Allah, agar dikatakan oleh manusia, agar dipuji oleh manusia bahwa dia adalah pemberani, pahlawan, dan itu sudah dikatakan oleh mereka. Sudah kamu dapatkan pujian itu waktu di dunia, ya, bahwa kamu pemberani, kamu hebat, ya, kamu pahlawan, dan biasanya mereka seperti itu, ya, menghina kita orang karena dianggap kita orang tidak peduli dengan jihad. Dan mereka menghina ulama-ulama kita. Bahkan dikatakan ulama-ulama kita semisal Syekh bin Baz, Albani, dan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, dikatakan mereka itu adalah ulama-ulama haid dan nifas. Artinya ngurusi haid, nifas, nggak pernah ngurusi jihad, nggak pernah bicara masalah jihad. Ini sekalian, terkandung ucapannya ini berarti kalaupun benar mereka jihad, atau mungkin pura-pura, padahal mereka sembunyi saja sebetulnya juga tidak berjihad, tidak ke medan tempur, akan tetapi dari ucapannya ya, mereka kelihatan sekali berjihad, namun agar dikatakan pahlawan, hebat, pemberani. Dan ini yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut. Itu sudah dikatakan, kata Allah, di dunia kamu sudah mendapatkannya. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian ya, Allah perintahkan ya, dia ini untuk supaya diseret ya, atas wajahnya ya, wajahnya diseret-seret dan ulqiya finnar, dilemparin ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Amal jihad, amal yang agung, amal yang besar, ibadah yang agung, ibadah yang besar. Bahkan kalau terbunuh sebagai syuhada, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Namun gara-gara tidak ikhlas, gara-gara riya, ingin dipuji sebagai seorang pemberani, seorang pahlawan, bukannya surga yang didapatkan, bukannya mati syahid yang didapatkan, akan tetapi mati syahid karena dilemparin dan dibakar ke neraka. Tahu mati syahid? Gosong. Oh, gosong, betul. Yang paham mati syahid itu artinya gosong. Kalau kita nak nasi ada intipnya, itu syahid gosong. Gosong itu. Nah ini. Begitu juga orang yang kedua adalah warajulun ta'allamal ilma, seseorang yang masya Allah belajar ilmu seperti kita orang.
wa 'allamahu, dan bahkan mengajarkannya kepada orang lain ilmu itu. Masya Allah, mungkin jadi ustaz. Kemudian apa? Wa qara'al Qur'an, dan bahkan membaca Quran. Fa utiya bihi fa arafahu nikmatahu fa arafaha. Kemudian dia didatangkan menghadap Allah, kemudian Allah ingatkan tentang kenikmatannya, dan dia pun mengakui kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Qala fama 'amilta fiha. Allah bertanya, lalu apa yang kamu amalkan, kamu gunakan nikmat itu? Ya, untuk apa? Qala, dia menjawab, ta'allamtul ilma. Aku belajar ilmu ya Allah. Bahkan bukan hanya belajar ilmu, juga wa 'allamtuhu, dan aku pun mengajarkannya kepada orang lain. Bahkan wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca karenamu ya Allah Al-Qur'an. Qala, Allah pun menjawab, kadzabta, kamu itu bohong, dusta. Ya. Kenapa? Lakinnaka ta'allamta, akan tetapi kamu itu belajar ilmu liyuqal huwa alim, supaya dikatakan oleh orang-orang, waduh Masya Allah, orang alim, orang pintar, orang pandai, ahli ilmu. Wa qara'ta, dan kau juga membaca Quran liyuqal qari huwa qari, supaya dikatakan bahwa oh dia itu adalah ahli pintar baca Quran, yang Masya Allah suaranya enak merdu misalnya. Faqad qila, maka sungguh itu sudah dikatakan, sudah kamu dapatkan pujian dan sanjungan itu waktu di dunia. Masya Allah, Ustadz ini hebat, Ustadz ini ahli ilmu, alim, Masya Allah, pintar semua. Ya, Masya Allah, suaranya enak, bagus, baca Qurannya. Subhanallah, amal yang mulia. Seorang ahli ilmu, mengajarkan ilmu, belajar ilmu, amalan yang sangat agung mulia. Membaca Quran, amalan yang sangat agung mulia. Namun gara-gara tidak ikhlas, maka dia adalah orang yang pertama divonis oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilemparkan ke neraka juga. Umira bihi fasubi ala wajhi hatta ulqiya finnar. Dan yang terakhir, warajulun, dan seseorang yang wasa'allahu alaihi, Allah melapangkan atasnya hartanya, kekayaannya, rizkinya, ya, Allah lapangkan, fa'atahu min asnafil mal, Allah pun memberinya dari berbagai macam jenis harta kekayaan yang melimpah ruah. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, lalu dia didatangkan, dihadapkan di hadapan Allah, dan Allah mengingatkan dia tentang kenikmatannya, dia pun menyadarinya, mengakuinya, lalu kemudian Allah pun bertanya yang sama, apa yang kamu lakukan terhadap nikmat itu? Dia menjawab, qal ma taraktu min sabili, ya, tidaklah aku meninggalkan dari jalan di mana tuhibbu an yunfaqa fi, engkau mencintai untuk infak padanya, illa anfaqtu fi lak, melainkan aku pun berinfak di jalan itu karenamu ya Allah. Masya Allah, ya, gemar berinfak, bersedekah. Namun kata Allah, qala Allah, kadzab, kamu itu bohong, dusta. Walakinnaka fa'alta, akan tetapi kau lakukan itu semua liyuqal, supaya dikatakan huwa jawad, dia itu orang yang dermawan katanya. Dan itu sudah dikatakan, faqad qila, sungguh sudah dikatakan waktu di dunia, kamu sudah mendapatkan pujian dari orang lain bahwa kamu adalah orang yang dermawan. Ya. Maka nasibnya summa umira bihi fasubi ala wajhi hatta ulqiya finnar. Begitu juga, ya, diperintahkan untuk kemudian diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang dermawan, sedekah, rajin infak, Masya Allah, tidak ada satu jalan Allah yang Allah cintai melainkan dia berinfak, bersedekah di jalan itu. Amal yang mulia, amal yang agung, namun gara-gara tidak ikhlas, bukannya masuk surga, malah dilemparkan pertama kali sebelum yang lainnya ke dalam neraka. Dan setan amat sangat lihai untuk mengecohkan dan memalingkan niatan hati kita semuanya. Maka ulama-ulama salaf banyak mengeluh dan mengadu, ya, yaitu perkara yang amat sangat berat dan sulit mereka hadapi adalah memperbaiki niat, ya. Meluruskan apa? Niatan hati. Ini perkara yang amat sulit menurut
ulama-ulama salaf. Apakah kita begitu saja selamat niatan kita, hati kita ikhlas dalam beramal setiap amal yang kita lakukan apapun? Ataukah justru sebaliknya, keberadaan kita ngaji, mengajarkan ilmu justru karena riya? Nah inilah ikhwan dan akhwat sekalian, saudara sekalian, yang perlu kita waspadai dan selalu kita mengevaluasi, mengintrospeksi diri. Kita harus betul terus dan terus membenahi niatan kita. Belok sedikit segera balikan, belok sedikit segera kembalikan, ya, untuk menjadi tetap ikhlas dalam beramal. Jangan sampai ada syaitan yang membisik-bisikkan kita, akhirnya kita tidak ikhlas. Ya. Sudah sia-sia kita capek beramal, capek berinfak, capek berjihad, capek belajar, mengajarkan ilmu. Ya. Akan tetapi amal menjadi sia-sia bila ternyata niatnya tidak ikhlas. Apalagi yang memang terang-terangan sengaja memang tidak ikhlas. Yang tadi pencitraan, ada maunya, ada udang di balik rempeyek. Di balik bakwan. Terima kasih. Ya, maksud hati memeluk gunung, apa daya gunung meletus. Maksud hati ingin ceramah terus bersambung, akan tetapi waktu yang terbatas. Jadi itulah penyebabnya. Mudah-mudahan apa yang sedikit ya kita sampaikan ini bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan masih memungkinkan waktu untuk tanya jawab. Pertanyaan berikut ini, bagaimana hukumnya kalau kita berakhlak baik dan sering memberi sedekah dengan tujuan agar mereka mengikuti sunnah? Apakah kita tetap berdosa karena kita punya tujuan tadi? Luar biasa pertanyaan yang bagus. Sebetulnya tadi sudah terjawab ya. Artinya apa? Kalau kita tadi berbuat beramal dengan tujuan ya, orang lain mengikuti kebaikan kita dalam amal itu, ya, kita mengharap mereka mengikuti jejak kita dalam meniti jalan sunnah ini, berarti kan tujuannya ke sana, maka sudah terjawab. Berarti malah kita dapat bonus pahala kalau saja sekiranya mereka mau mengikuti jejak kita. Jangan khawatir, selagi niatnya seperti itu. Dan Nabi yang mencontohkannya, beliau adalah manusia yang paling zuhud. Manusia yang paling zuhud itu adalah manusia yang paling dermawan. Karena orang yang zuhud itu artinya ini tidak butuh zuhud. Seakan-akan orang yang dermawan ini tidak butuh harta, hartanya dibagi-bagiin, dikasih-kasih sama orang. Kenapa? Karena seakan nggak butuh harta. Itu pengertian zuhud. Bukan orang yang zuhud itu orang yang ya, pakaiannya compang-camping, baunya apok, cimpok, lontang-lantung. Konon katanya itu zuhud. Bukan, itu gelandangan namanya. Tidak ada manusia yang lebih zuhud daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu beliau adalah manusia yang paling dermawan. Tidak pernah menolak orang yang meminta-mintanya. Bahkan ada yang kurang ajar, baju yang lain pakai disobot, ditarik untuk diminta olehnya. Sampai dalam riwayat leher Nabi merah lehernya. Gara-gara apa? Disemprot itu. Ya, baju yang dipakai diminta. Ini subhanallah. Beliau manusia yang paling dermawan. Dan pernah memberi 100 ekor kambing kepada seorang pemimpin kabilah. Yang dengan sebab itu, Masya Allah, pemimpin kabilah itu akhirnya ngajak anggota kabilahnya untuk masuk Islam. Karena Muhammad SAW adalah orang yang baik dan dermawan. Ayo masuk Islam semuanya. Dan masuk Islam semuanya. Ya. Hanya karena apa? Karena kedermawannya Nabi ya, dan seperti itu. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Ya. Dakwah bilhal, dakwah dengan akhlak mulia, dengan perbuatan yang baik,
dengan amal yang saleh. Jangan malah sebaliknya, dakwah yang seperti ini malah dipraktekannya oleh kristenisasi. Kristenisasi mereka, masya Allah, ya, datangi rumah-rumah, bawa gula, bawa indomie, bawa macam-macam, ya, sembako. Ternyata apa? Berhasil mereka untuk kristenisasinya, tansirnya. Banyak orang Islam yang murtad melalui apa? Dakwah mereka memberi bantuan, sembako dan lain sebagainya. Sampai-sampai waktu saya kuliah di Madinah, dosen saya mengatakan di Afrika, ya, kristenisasi ini luar biasa, besar-besaran. Ribuan manusia setiap hari masuk, ya, agama mereka. Pada suatu hari, ya, apa namanya, yang paling tinggi, paus yang paling tinggi, datang kepada mereka karena berhasil dakwah mereka di Afrika, negeri miskin. Maka bangga paus ini sampai datang menemui mereka langsung dan berceramah di depan jamaat. Wahai jamaat, kami sudah memberi kalian ini itu disebutkan semuanya, ya, pemberian yang sangat banyak. Sekarang kami ingin mendengar dari kalian. Kalian ingin apa lagi yang harus kami berikan kepada kalian? Tinggal ngomong. Ini paus datang. Itu ternyata serempak. Mereka mengatakan, paus, kami ingin haji ke tanah suci Mekah. Pausnya kaget. Wah, ini gimana? Sudah saya dikristenkan, dimurtadkan, pengen haji ke tanah suci Mekah. Itu tidak bisa dipungkiri fitrahnya. Ya, fitrahnya tidak bisa dipungkiri. Ya. Memang, ya, kebatilan bisa seperti itu dengan cara dermawan tadi. Ya. Apalagi kalau dakwah Islam yang hak, dakwah salaf yang hak ini, masya Allah, terapkan dermawannya. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya banyak mereka yang tertarik dan mengikuti jejaknya. Ya. Bagus sekali niatannya ini, sangat mulia. Silakan diteruskan. Kemudian pertanyaan, apakah diperbolehkan kita sholat di masjid tersebut? Ada gambar, ada makam. Iya. Syekh Fauzan mengatakan dalam fatwanya di dalam kitab Muntaqa Fatwa Syekh Fauzan, kata beliau, kalau sekiranya masjid itu dibangun di wilayah kuburan atau tanah kuburan, ya, maka kita tidak boleh sholat di dalamnya. Ya. Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih, la tajlisu al kubur wa la tusallu ilaiha. Jangan kalian duduk-duduk di atas kuburan dan jangan kalian sholat menghadap kuburan. Namun bila mana, kata beliau, masjid tersebut terpisah dengan tanah kuburan, misalnya ada sekat dinding, ya, tembok khusus ini yang memisahkan ini wilayah kuburan, ini wilayah masjid, atau berupa parit, solokan air, saluran air sebagai pembatas antara ini tanah masjid dan ini tanah kuburan, maka boleh kita sholat di dalamnya. Mengingat hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani yang mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ya, di mana ada kuburan nabi terutama dan orang-orang soleh, mereka bangun di atas kuburan itu masjid, tempat ibadah. Ya, ini yang menjadi penyebab dilaknatnya mereka. Dan ini sekaligus memberi pelajaran kepada umat Islam agar hati-hati jangan sampai mengikuti jejak mereka. Di mana ada kuburan dibangun masjid, di mana ada kuburan dibangun masjid di sana. Nah ini tidak boleh. Kecuali kalau ada apa? Pembatas yang memisahkan tanah kuburan sendiri dan tanah masjid sendiri.
Ini menurut pendapat Syekh Fauzan dalam kitab Muntaqab Fatwa Syekh Fauzan yang 5 jilid. Kemudian selanjutnya bagaimana memastikan belajar untuk ilmu syariat adalah tidak yang sesat. Bagaimana memastikan belajar menuntut ilmu syariat agar tidak yang sesat. Ikhwan dan akhwat sekalian, ini pertanyaan penting betul sekali. Agar kita belajar menuntut ilmu tidak sesat dan tidak pula disesatkan oleh para penyesat, maka kita harus belajar dan berguru kepada banyak guru. Pada banyak guru, jangan satu guru aja. Ya. Kalau kita belajar hanya satu guru saja, dan memang doktrin mereka ada yang seperti itu. Wah, ustadz-ustadz yang lain itu masih diragukan manhajnya, masih samar katanya, nggak jelas manhajnya. Nah, ustadz kita ini yang sudah jelas manhajnya. Jadi kita ngajinya sama ustadz kita saja, nggak boleh ngaji sama yang lain-lainnya. Nah, pasti yang seperti ini akan sesat. Kenapa? Karena dia tidak tahu kesesatan ustadznya. Tapi kalau belajar kepada yang lain, mendengarkan perbandingan dari yang lain begini, dari yang lain begini, ternyata ustadz itu yang keliru, yang salah. Dari mana tahu? Dari ustadz-ustadz yang lain. Coba kalau belajarnya sama ustadz, ya, karena dianggap ini manhajnya hebat, top, salafinya murni, murni katanya. Akhirnya masa tuh ustadz, apa kata ustadz A, apa kata ustadz B, pokoknya manut aja. Nah, ini berbahaya sekali. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dikala menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 91, ya. Perhatikan ini bagus sekali fatwa beliau. Dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 91 yang berbunyi, "Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah," dan apabila dikatakan, ya, kepada mereka tentunya, berimanlah kalian semua terhadap apa yang Allah turunkan. Qalu, mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina, kami cukup hanya mengimani apa yang diturunkan kepada kami saja, hanya pada kelompok kami saja. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka mengingkari terhadap apa yang di belakang itu dari kebenaran, ya. Wa huwal haq, padahal dia itu adalah kebenaran yang mereka ingkari, ya. Musaddiqan lima ma'ahum, dan membenarkan terhadap apa yang bersama ada pada mereka. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang hanya menerima, ya, kebenaran dari kelompok dan golongannya sendiri, tidak mau menerima dari yang lain, ketahuilah mereka itu adalah kelompok sesat, kelompok hizbiyah, sama dengan orang-orang Yahudi, di mana mereka hanya menerima apa yang diturunkan kepada mereka dan menolak, mengingkari di luar dari kelompok mereka itu sendiri. Ini berbahaya sekali. Doktrinnya seperti ini berbahaya sekali. Jangan ngaji sama ustadz itu, jangan ngaji sama ustadz itu, jangan ngajinya sama siapa? Menunjuk sana, sama saya aja. Ini hati-hati ini. Ini penyesat umat ini ustadz. Ya, hati-hati, kita harus waspada. Jangan seperti Yahudi. Kebenaran itu wajib kita terima, selagi itu kebenaran dari siapapun, dari manapun. Selagi itu kebenaran, wajib kita menerimanya. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan di dalam menjelaskan tentang setan yang mencuri Baitul Mal kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah sekali, dua kali, kemudian pada akhirnya mengajarkan ayat kursi. Nabi mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub. Dalam hal setan mengajarkan ayat kursi ini, dia berarti berbuat benar kepada kamu, shadaqaka, ya, melakukan perbuatan yang benar kepada kamu memang benar. Wa huwa kadzub, sedangkan dia setan itu tukang pendusta. Artinya Nabi mengatakan kalau memang itu benar, ya benar, walaupun datangnya dari setan. Ya. Ini
Nabi mengatakan sedekah, Pak. Iya, setan ini benar dalam hal ini. Ngajari ayat kursi itu benar. Bukan berarti kita ngambil ajaran setan, bukan. Nabi yang membenarkannya. Kalau Nabi tidak membenarkannya, ya ngapain kita ngambil dari setan? Ya, begitu. Benar kata Nabi. Terima kebenaran itu. Walaupun datanya dari setan, kata Syekh Utsaimin. Apalagi dari yang bukan setan, ya, dari ustadz-ustadz kita. Kalau benar, terima. Kalau salah, ya ditolak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik. Ya, perkataan orang bisa diterima, bisa ditolak, kecuali Nabi ini, yang penghuni kubur ini, maksudnya nih, pada Nabi. Itu yang wajib kita terima. Kalau memang benar dari perkataan orang ini, kita terima. Kalau memang salah, kita tolak, walaupun datangnya dari ustadz kita sendiri. Karena ustadz itu tidak maksum, ya, tidak maksum. Maka dari itu, kapan kita mengetahui kesalahan ustadz kita? Apabila kita berguru kepada ustadz-ustadz yang lain. Dan para ulama salaf, masya Allah, guru mereka itu ribuan bahkan jumlahnya. Berguru sama ini, berguru sama ini, berguru. Tidak hanya mengandalkan satu guru saja. Sehingga mereka ilmunya betul-betul handal dan selamat. Ya. Ilmunya betul-betul handal dan selamat. Luar biasa. Nah, oleh karena itu sesuai, ya, hati-hati kepada yang tadi mendoktrin umat agar jangan sampai berguru sama ini, jangan sampai ngaji sama ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini, ya. Manhajnya tidak jelas, manhajnya, ya, dipertanyakan. Nah, ini diingatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dengan ayat ini, surat Al-Baqarah 91, bahwa ketahuilah yang seperti ini adalah ciri hizbiyah. Ciri apa? Hizbiyah. Kita tentu tidak ingin jatuh dan terjerumus pada hizbiyah. Manhaj salaf adalah bukan hizbiyah. Semua orang perkataannya bisa diterima dan bisa pula ditolak, tergantung bagaimana perkataan itu. Nah, Syekh Utsaimin juga menfatwakan kebenaran itu diterima dari siapapun, sekalipun datangnya dari tadi, mohon maaf, dari setan tadi. Tapi ternyata tatkala saya menjelaskan tentang fatwa Syekh Utsaimin ini, ada komentar celotehan. Itu katanya, Ustadz Toharo menyuruh kita orang supaya belajar sama setan. Bukan saya nyuruh antum belajar sama setan, bukan. Ngapain belajar sama setan? Kelihatan juga enggak. Maksud saya kebenaran itu, ya, itu perkataan Syekh Utsaimin, dan diterima dari siapapun sekalipun dari setan, berdasarkan hadis tadi. Nabi aja membenarkan, sedekah katanya. Dia setan ini berbuat benar kepada kamu, ngajari itu benar. Wa kadzub, tapi diberi catatan, dia itu pendusta, maka harus hati-hati, ya. Jangan omongannya semuanya diterima. Nah, kita harus selektif, ya. Kita harus selektif. Dan kita harus begitu. Jangan apa yang keluar dari mulut ustadz diterima, ditelan mentah-mentah. Jangan. Ustadz ini manusia, semulia apapun tetap tidak maksum, tidak maksum. Terima kasih atas pertanyaan Pak Ustaz. Kemudian selanjutnya, bagaimana jika ada orang yang beramal, bersedekah dengan niat agar rezekinya di dunia lancar, atau tidak berharap pujian orang, tetapi ingin agar bisnisnya lancar, kuliahnya lulus, mendapatkan istri yang cantik jelek. Nah, ini diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 18, 19 dan 20. Dengarkan baik-baik kata Allah Subhanahu wa taala, ya, hati-hati bagi kita yang seperti tadi. Allah katakan, ya, dalam surat apa tadi? Al-Isra ayat 18 sampai 20. Kata Allah, "Man kana yuridul ajilata
Barang siapa orangnya yang menghendaki al-ajilah, yaitu keduniaan, apa-apa dunia, apa-apa dunia, ajalna lahu fiha ma nasya, kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki, liman nurid, bagi siapa yang kami kehendaki. Summa ja'alna lahu jahannam, kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahanam, yaslaha madmuma madhura, yang dia akan melemparkannya, memasukkannya ke dalam neraka tersebut dalam keadaan terhina dan terusik. Waman aradal akhirata, dan barang siapa yang tujuannya ingin akhirat, wa sa'ala sa'ya, dan dia berusaha untuk menggapainya, wa huwa mu'minun, dan dia betul-betul beriman, fa ulaika kana sa'yuhum masyhura, maka mereka itu usaha mereka, jerih mereka betul-betul disyukuri, maksudnya dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullan numidu haula'i wa haula, masing-masing kami memberi anugerah, kata Allah, baik kepada mereka yang ambisi dunia kami beri anugerah, atau juga untuk mereka yang ambisi akhirat pun kami beri rezeki anugerah. Min ata'i rabbik, dari pemberian Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana ata'u rabbika mahdhura, dan tidaklah anugerah pemberian Tuhanmu itu terhalang-halangi, tidak mungkin bisa dicegah, dihalang-halangi. Allah kalau menghendaki ngasih rezeki, pasti Allah akan beri kepada siapa yang Allah kehendaki. Baik yang ambisinya dunia ataupun ambisinya akhirat, masing-masing Allah beri rezeki. Namun orang yang tujuannya dunia, niatnya dunia, tidak dapat akhiratnya. Orang yang niatnya akhirat, dunia ngikut. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 200 sampai dengan 202. Apa kata firman Allah di sini? Kita lihat. Fa idza qadaytum manasikakum, apabila kalian telah merampungkan manasik haji kalian, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum, maka berzikirlah kalian kepada Allah seperti zikirnya kalian, ingatnya kalian terhadap bapak-bapak kalian sendiri. Aw asyadda dzikra, atau lebih hebat lagi zikirnya daripada itu. Fa minan nas, maka ada sebagian manusia man yaqul, orang yang telah hajian itu dia tujuannya ibadah hajian, tapi tujuannya berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya, ya Allah anugerahkanlah kepada kami dunia dan dunia, dengan hajian yang dia lakukan. Wa malahu fil akhirati min khalaq, maka tidak ada bagi dia bagian sedikit pun dari balasan di akhiratnya, nggak dapat hal apa-apa. Walaupun hajian biayanya besar, tenaganya capek, kesana kemari, tapi ternyata karena niatannya dunia, ibadah yang dia dilakukan hanya ingin dapat dunia, maka akhiratnya tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, ayat 201-nya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ada dari sebagian mereka para jamaah haji yang memang ibadahnya, tujuannya adalah untuk apa? Dianugerahi kebahagiaan hidup di dunia. Ingat kata Imam Ibnu Qayyim, apa makna bahagia di dunia itu? Ternyata bahagia di dunia itu artinya menjadi orang yang beriman dan beramal saleh. Itu makna hidup bahagia di dunia, sebagaimana Allah terangkan dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, man amila sholihan, barang siapa orangnya yang beramal soleh, yaitu beramal yang sesuai dengan syariat, min dzakarin aw unsa, baik dilakukan oleh seorang lelaki maupun wanita, wa huwa mu'minun, sedangkan dia beriman dalam hatinya, iman dan amal soleh, maka apa janji Allah? Ingat, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh pasti kami Allah akan menganugerahi kehidupan dia, kehidupan yang baik, yang bahagia di dunia ini. Syaratnya apa? Iman dan amal. Itulah orang yang bahagia hidupnya di dunia. Ditambah lagi, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti kami akan memberikan pahala untuk mereka nanti di akhirat dengan yang jauh lebih baik lagi dari apa yang mereka lakukan di dunia, yaitu bahagia di akhirat, selamat dari azab neraka dan masuk surga. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, barang siapa orangnya yang di dunianya bahagia,
maka pasti di akhiratnya pun bahagia. Akan tetapi ingat, makna atau maksud bahagia dunia itu artinya menjadi orang yang beriman dan beramal soleh, itu bahagia dunia. Dan itu yang dalam ayat 201 Al-Baqarah ini orang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami di dunia ini kehidupan yang bahagia. Ya, jangan diartikan wah orang yang hidup bahagia di dunia adalah apabila punya istri yang cantik jelita, punya kendaraan yang mewah, punya istana yang megah, ya. Maka itulah orang yang bahagia. Belum tentu dan tidak menjamin kebahagiaan hidup di dunia ini. Banyak orang yang istrinya cantik jelita, kurang apanya? Istrinya selebritis, bintang film, ya, kurang apa cantiknya, kan begitu. Tapi apakah jaminan bahagia? Banyak mereka baru menikah 1 minggu sudah cerai, ya, nggak harmonis, nggak bahagia, padahal istrinya cantik banget. Begitu juga orang kaya, bahkan ada orang yang tidurnya di kasur dolar, saking banyak uang dolarnya, tapi tidur aja susah banget. Bahkan matinya bunuh diri, loncat dari loteng tingkat berapa gedung. Kurang apanya dia kaya raya, bahkan jadi manajer, jadi pimpinan perusahaan, tapi nggak bahagia. Jadi yang menjamin kebahagiaan adalah iman dan amal saleh. Maka itulah yang dimaksud bahagia dunia, ya. Jadi tujuan ibadah kita adalah untuk apa? Akhirat. Insya Allah dunia akan menyertai dengan sendirinya, walaupun tanpa kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam surat At-Talaq ayat yang kedua. Ya. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yang penting kita laksanakan takwa. Janji terpenuhi, apa maksudnya? Syarat terpenuhi, maka janji Allah apa? Yaj'alahu makhraja. Niscaya pasti Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari kesulitan. Ya. Asalkan betul-betul syaratnya terpenuhi, yaitu bertakwa kepada Allah. Ditambah lagi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak dia duga, dia tidak sangka, dan tidak dia mengharap-harap dari arah sana. Tapi Allah datangkan rezekinya. Tanpa minta, tanpa menyangka, tanpa menduga, dapat rezeki dari arah itu, ternyata dia dapatkan. Ini artinya apa? Dia lakukan ketakwaan dengan ikhlas tanpa mengharap-harap apa? Dunia. Insya Allah Ta'ala, ya, hikmah yang terkandung dari amal yang ikhlas ini akan kita dapatkan dengan sendirinya, tidak usah menjadi tujuan, ya. Tujuan kita tetap adalah akhirat. Dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah mengatakan apa? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah olehmu dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu dari kenikmatan dunia ini untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat, untuk masuk surga dan selamat dari azab api neraka. Itulah bahagia hidup di akhirat, ya. Jadi disuruh oleh Allah, tujuannya kita ini untuk akhirat. Dunia insya Allah akan menyertai kita, ya. Dunia akan menyertai kita dengan sendirinya, walaupun kita tidak memintanya, tidak mengharap-harapkannya. Janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, disangka-sangka. Ini kan berarti nggak ada niatan itu, ya. Ke arah sana nggak ada niatan, nggak ada tujuan, tapi datang sendiri rezekinya. Luar biasa. Tapi ada SMS ke saya banyak dari ibu-ibu. Pak Ustadz, terus terang katanya, saya sudah banyak berdoa kepada Allah istilahnya, dan saya sudah melakukan ibadah yang fardunya, yang sunnahnya, pokoknya saya lakukan semuanya, Masya Allah. Tapi kenapa doa saya kok nggak dikabul-kabulkan? Ah ini, ya, dia mengadu seperti itu.
dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam SMS itu, apa salahnya saya Ustaz? Apa salahnya saya? Apa dosanya saya? Ini orang ya ngaku bersih sendiri, ngaku suci, ngaku tidak punya salah, tidak punya dosa. Itu jelas kesalahannya. Dia putus asa di dalam berdoa dan dia berburuk sangka sama Allah. Ini yang menjadi penghalang tidak dikabulkannya doa karena dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja dia berdoa dan tidak putus asa sebagaimana Nabi Zakaria dan yang lain-lainnya, walaupun sudah tua usianya, istrinya juga sudah tua bahkan nenek-nenek, tapi tidak putus asa mengharapkan dikaruniai anak keturunan yang saleh. Akhirnya Allah kabulkan juga. Karena beliau menjalankan nilai ketakwaan. Dari mana kita tahu? Karena tidak putus asa dan tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan. Sementara SMS itu, ya Allah, apa salah aku, apa dosaku? Aku sudah ibadah demikian hebat. Berdoa Masya Allah seakan-akan sudah layak untuk dikabulkan, padahal justru keluhan dia, ketidaksabaran dia, keputusasaan dia dalam berdoa, ini yang menjadi penyebab apa? Tidak dikabulkannya doa ini sendiri. Hati-hati materi. Dan ternyata waktu sudah habis. Mohon maaf, sebetulnya pertanyaan masih banyak, cuma saya waktu sudah habis. Insya Allah di sini juga banyak ustaz-ustaz yang lain, mudah-mudahan bisa jawabannya terselesaikan, dan saya serahkan kepada pembawa acara untuk menutup acara ini, dan kita akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.